Sebelum nonton tayangan ini, ada baiknya klik like dulu, lalu subscribe, kemudian share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa SMTV dan sahabat Suara Muhammadiyah, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan saya Denny Asyari dalam program Bung Santri, sebuah program obrolan ringan seputar kehidupan yang lagi ngehit. Dan pada kesempatan kali ini kita ingin mendiskusikan dan mengobrolkan seputar tema-tema yang belakangan ini sangat viral. Salah satunya fenomena gerakan civil society yang diwakilkan oleh yang kita kenal ada istilah KAMI, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Dan tentu kehadiran gerakan ini sangat menarik ketika kita coba compare dengan gerakan mahasiswa yang selama ini menjadi sebagai kekuatan sipil dalam mengontrol berbagai kebijakan pemerintah. Dan pada saat ini ya, untuk mengobrolkan persoalan ini bersama saya sudah hadir dua sosok penting ya. Dan mungkin langsung saja kita sapa. Yang pertama, Assalamualaikum Pak Mutiullah, Dr. Mutiullah. Nah ini harus pakai doktor. Dr. Mutiullah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah, saya yang tanya sebaiknya ya. Pak Mutiullah ini ya selain mantan aktivis ya, beliau ini juga dosen di UIN Sunan Kalijaga, sekaligus seorang filosof di Muhammadiyah yang tentu pikiran-pikirannya ya nanti akan banyak kita ulas membaca persoalan yang lagi ngehit tadi. Kemudian yang kedua yang juga tidak asing bagi kita, sosok muda yang selama ini ya banyak menghiasi dinamika pergerakan mahasiswa di Yogyakarta. Assalamualaikum Mas Hasnan Nahar. Sehat Mas Hasnan? Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah. Mas Hasnan Nahar ini Ketua Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sekaligus dosen di UAD Universitas Ahmad Dahlan. dan ini dosen saya. Oh, dan ini termasuk dosen ya? Oh iya. Jadi mahasiswa dan dosen ini ya. Oke, menarik ini. Jadi selain kita menghadirkan antara mahasiswa dan dosennya, juga beliau ini merepresentasikan antara pengamat gerakan dan praktisi gerakan atau alumni ya, dari aktivis jalanan dengan pelaku aktivis jalanan. Mungkin sebelum kita ngobrol yang ya seputar yang ini tadi, ya saya pertama karena dengan Pak Mukti ini, karena tadi saya sebut alumni ya, senior. Pak Mukti dulu dikenal sebagai ya aktivis yang sangar lah dulu ya, teriak sana sini. Nah kalau saya tanya hari ini masih hafal nggak kira-kira Pak Mukti lagu Darah Juang? Hafal sedikit. Hafal. Boleh di sedikit aja. Coba saya ingin ini nyanyi sedikit Saya coba. masih ingat-ingat. Iya, coba biar penonton bisa nyaksikan. Di sini Ya. negeri kami. Lupa lah. Tempat padi terhampar. Iya. Lupa lagi. Jadi masih ada ingat ya? Masih ingat. Masih ingat. Jadi itu sebuah lagu yang sangat menginspirasi biasanya bagi teman-teman di gerakan mahasiswa. Dan mungkin dengan Mas Hasnan ya, ada hal yang menarik belakangan ini ya, ketika muncul ya, kelompok civil society tadi yang mengatasnamakan KAMI, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia ya, yang dipelopori oleh beberapa tokoh penting saya lihat ya, bahkan ada mantan Ketua Umum BP Muhammadiyah juga, kemudian ya ada filosof juga, ada pakar hukum ya, dan macam-macam, dan tokoh-tokoh penting saya lihat. Dan mereka ya tidak hanya di pusat di Jakarta tapi di berbagai daerah. Bagaimana Mas Hasnan melihat selaku background sebagai seorang aktivis IMM melihat fenomena ini di tengah kondisi kita saat sekarang? Monggo Mas Hasnan. Jadi kalau saya lihat kenapa ada wadah seperti itu ya, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, memang pertama beberapa pihak yang kemudian diwakilkan oleh kami ini merasa pemerintah belum mengakomodir atau belum mengupayakan kepentingan masyarakat secara umum. Jadi belum terlihat Belum terlihat ya.
belum terlihat apa yang dahulu dijanjikan di awal para pemerintah ini mengkampanyekan dirinya dan kemudian ketika jadi. Jadi melihat fenomena ketidakselarasan antara yang dikatakan dahulu dengan yang dilaksanakan sekarang, maka salah satu respon ya, sebagai bentuk respon ya tadi ada yang kelompok masyarakat tadi kemudian menjadikan satu wadah ya, untuk menyuarakan hal itu. Berarti ini murni sebagai apa, gerakan moral atau ya seperti tudingan banyak pihak juga bahwa ini juga bagian dari gerakan politik tokoh-tokoh itu? Gimana Mas Hasan lihat? Kalau kita bicara motif kan tentu itu sifatnya subjektif, hanya mereka yang tahu. Tapi kalau kemudian kita menduga atau bahasanya mungkin seuzonnya ya bisa jadi ke arah sana. Sama seperti kalau kita bicara tentang dulu kan ada juga yang sekarang Partai Biru, ya dulu mengatakan bahwasanya ya ini kita sebagai organisasi masyarakat ya tidak akan mengarah kepada partai politik. Cuma kemudian kita lihat kan kemudian sekarang jadi partai. Mana tahu ya. Itu contoh pertama. Yang kedua juga ada ex dari Partai Hitam Putih yang kemudian keluar kan ada yang mengatakan membangun sebuah wadah juga G kan. Ini perlu diinisialkan. Nggak apa-apa. Ada G kemudian ternyata sambil jalannya waktu jadi partai juga. Berubah juga ya. Jadi bisa jadi dugaan ini bukan karena tanpa dasar karena sudah ada beberapa contoh yang awalnya mengatakan dirinya sebagai organisasi ataupun wadah yang mengakomodir kepentingan masyarakat ternyata sambil jalan berubah juga jadi partai. Jadi ya sah-sah saja dugaan itu karena ya ada juga. Artinya dalam konteks demokrasi ya apakah itu sebagai gerakan moral maupun dia memang ingin bertransformasi nanti menjadi gerakan politik ya why not gitu ya. Selama memang secara konstitusi itu dibenarkan dan dibolehkan. Mas Hasan. Kemudian Pak Muti ya. Dengan dinamika gerakan kami nih Koalisi ASI Menyelamatkan Indonesia. Mas Muti, Pak Muti bagaimana melihat fenomena ini? Sebagai bagian dari kelompok civil society ya dalam konteks mengontrol ya mungkin eksekutif ya atau negara itu sendiri ya, apakah memang tepat posisi kemunculan dari kelompok ini? Kalau bilang tepat atau tidak tepat ya pada prinsipnya bahwa undang-undang itu menjamin setiap individu untuk menyuarakan segala pendapatnya, menyuarakan segala apa yang diinginkan, asal dia tidak melanggar undang-undang. Nah, berkaitan dengan kami, saya kira boleh-boleh aja bagi saya untuk menjadi sebuah pendewasaan politik. Tapi persoalan bagi saya bukan itu yang saya persoalkan, tapi di mana gerakan civil society yang lain. Ini menjadi problem bagi saya. Apalagi mahasiswa ya. Di mana suara mahasiswa itu? Dulu kita mendengar, kita kan bangga dulu waktu masih mahasiswa. Agen perubahan. Agen of change ya. Agen of change. Sangat bangga sekali ya. Jadi kita dulu bangga sekali melakukan konsolidasi. Bantingan untuk membuat demo-demo kan. Bikin spanduk ya, bikin kita orasi dengan luar biasa sekali orasi di titik nol itu. Kita menyuarakan aspirasi rakyat pada waktu itu. Nah, pertanyaan adalah saat ini kemana mahasiswa ini kan? Kalau bagi saya, kami biarlah sesuai dengan hitam masing-masing. Dia akan menjadi gerakan social civil society, menjadi gerakan politik, uang juga dibolehkan di dalam negara hukum. Ada aturannya gitu ya? Ada aturannya. Tapi sepertinya pemerintah kok seperti gerah saya lihat. Ya muncul buzzer-buzzer yang luar biasa saya lihat. Itu gimana? Padahal ini dalam konteks demokrasi sah-sah saja. Kalau mereka nggak mendukung kan juga tidak masalah gitu ya. Ya bagi saya kita jangan hiraukan lah buzzer itu ya. Buzzer RP ya Pak. Buzzer RP. Jangan hiraukan. Jadi kalau kita ini pencarian ya? Menghiraukan buzzer RP ya kita capek sendiri. Kita fokus saja apa yang bisa kita lakukan. Apa yang menjadi pikiran-pikiran kita merdeka saja. Mau buzzer RP, mau ngomong apa, nanti capek sendiri mereka itu. Seberapa sih ya nafas mereka kan gitu kan. Menurut saya biarkan aja. Kita gak usah menghiraukan apa kata mereka. Kalau memang itu menjadi pikiran hitoh politik dan kemudian menjadi panggilan jiwa, saya kira
boleh-boleh aja, dan selama itu tidak melanggar undang-undang ya. Iya, tidak melanggar undang. Kalau apa namanya isu yang dimunculkan kemudian ini mengarah kepada kudeta dan segala macam, itu seperti apa Pak Muti lihat? Apakah memang hanya sekedar ya itu cara dari pemerintah atau lawan ya dari mereka atau seperti apa? Ya, saya kira begini, terlalu jauh kalau kita bicara kudeta. Pengalaman Indonesia tidak pernah sukses melakukan kudeta. Kudeta itu selalu pasti ada keterlibatan militer situ. Militer aktif. Militer aktif ya. Bukan pensiunan ya, bukan purnawirawan. Purnawirawan itu sama dengan kita, adalah kayak seorang sipil. Iya, betul. Tapi bagi saya kalau kemudian melakukan kudeta, bagaimana cara melakukan kudeta? Iya. Ya. Saya tidak habis pikir bagaimana cara melakukan kudeta. Caranya, betul. Kita akan menyerbu istana? Nggak mungkin. Iya. Nggak mungkin berani kita ini. Oke. Nggak mungkin berani. Jadi kalau kemudian di isu yang dihembuskan adalah kudeta, saya kira terlalu berlebihan. Ya kalau memang ada orang yang mengatakan ingin kudeta, ingin merubah NKRI, gimana caranya merubah NKRI? urusan perut aja belum tuntas merubah NKRI. Iya. Ini kan persoalan nyata, kedaulatan urusan perut aja belum tuntas merubah NKRI. Iya. Mau kudeta bagaimana caranya kita kudeta? Iya. Ya, saya kira terlalu jauh lah kemudian sampai kudeta. Sesuatu yang kaki-kakinya juga gak akan kuat ya. Orang Indonesia kan senang harmoni ya. Harmoni ya, betul. Senang memaafkan ya. Rukun lah ya. Rukun. Maka kalau kita ingin bicara tentang politik ya lihatlah bagaimana Indonesia itu. Oke. Kemudian menarik tadi ya yang tadi Pak Mukti mengatakan justru yang dipertanyakan dalam kelompok civil society sekarang ya seperti gerakan mahasiswa Mas Hasnan. Justru belakangan beberapa isu yang menarik misalnya Minerba, persoalan Omnibus Law, kemudian apa lagi RUU yang terakhir PIP ya. HIP ya, haluan ideologi Pancasila. Nah ini justru tidak banyak ya keterlibatan kelompok gerakan mahasiswa ini, baik di daerah ya maupun di nasional. Di daerah mungkin ada beberapa, di nasional yang agak kurang. Gimana Mas Asnan lihatnya? Ya, jadi kalau kemudian pertanyaannya di mana gerakan mahasiswa ya, kami masih berada di tempat kami ya. Masih di posisinya ya. Artinya ya kita secara idealis masih memperjuangkan yang menjadi hak masyarakat secara umum. Cuma kalau kemudian saya melihat sebagai perspektif pribadi, bagaimana gerakan mahasiswa sekarang itu, ya, kalau kita tarik kepada tema ya, temanya kan gerakan mahasiswa apakah masih bertahan? Nah, kalau kemudian saya sedikit menyimpulkan, ya, gerakan mahasiswa sekarang itu belum atau tidak lagi memiliki power untuk menggolkan suatu isu, menggolkan. Tapi untuk memviralkan atau kemudian mentrendingkan isu ini agar kemudian diangkat, itu kita punya powernya. Karena kita anak-anak muda kemudian sangat melek media, kemudian memiliki masa yang kemudian aktif juga di media sosial, kita punya power untuk itu, mentrendingkan, memviralkan. Ya. Tapi untuk ke ranah menggolkan tuntutan itu ya kemudian perspektif pribadi sepertinya tidak bisa atau belum bisa. Ya, contohnya saja dari kami misalkan IMMDI kan beberapa kali sudah melakukan kajian kritis dan kemudian kami serahkan ke legislatif terkait. Ya, baik secara prosedural lah ya. Ya, betul. Kita pernah ke Komisi 1, kita pernah juga ke MPR RI. Persen ya kayak gitu. Ya kemudian ya hanya itu saja. Kita serahkan ini kajian kritis kami. Kemudian apakah ada follow up atau ada impact-nya ya kita belum tahu secara detail. Karena ternyata secara terlihat pun ternyata tidak ada perubahan sama sekali. Nah, itu dari gerakan mahasiswa. Ketika kita ambil contoh saja Muhammadiyah sebagai persyarikatan yang besar di Indonesia, ketika melakukan bahasanya koreksi kepada pemerintah tentang HIP contohnya saja, itu kan kemudian responnya kan sangat ambigu. Ada yang mengatakan berubah dari HIP menjadi PIP, ya kemudian ngeles bahwasanya tentang tidak pencantuman TAP MPR itu ya bukan karena kesengajaan, tapi itu secara
secara otomatis sudah mengikat Sudah tanpa mengikat. kemudian dicantumkan. Nah, itu kan respon-respon yang sangat Nggak mendasar ya. tidak mendasar. Iya. Padahal yang kemudian mengkritisi adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah. Apalagi kita Iya. mahasiswa. Ya. Oke. Tentu kan lebih dianggap sebelah mata. Iya. Karena seperti itu. Anaknya ini ya. Iya, kita anak. Apalagi ini Mas, mungkin Iya. ini dugaan saya. Kenapa? Kalau dulu kan kita pernah melihat ya gerakan mahasiswa itu betul-betul bertaji. Iya, iya. Artinya merubah ataupun menjadi salah satu pion yang merubah kebijakan. Tapi ketika sekarang ternyata tidak terlalu bertaji, itu bukan karena kitanya yang terlalu melempem enggak, tapi karena pemerintah yang sekarang ada itu adalah pelaku yang dahulu mengkritisi pemerintah. Jadi mereka tahu bagaimana meredam. Iya, iya. Itu dugaan saya. Artinya mereka memang mantan dari para Mantan aktivis dari ini ya. mantan kita mungkin Iya. dari Pak Mutiullah ya tahu Iya. bagaimana merespon mahasiswa yang bandel. Iya, Karena iya. dulu mungkin dirinya terbiasa sudah biasa di jadi, lapangan gitu. Jadi mungkin seperti itu dugaan saya sementara ini. Oke, siap Mas Ana. Pak Muti, jadi menarik juga. Artinya gerakan mahasiswa itu secara entitasnya ada sebenarnya gitu. Tetapi kemudian persoalan-persoalan yang di-delivery oleh gerakan mahasiswa ini ya tadi disampaikan ya cenderung tidak sampai ke goalnya gitu. Itu yang pertama yang sampai. Kemudian yang kedua, kekuatan kalau kita bandingkan ya, kekuatan gerakan mahasiswa yang ada sekarang dengan yang dulu itu ya. Dulu tadi seperti Pak Muti sampaikan ya, hampir tiap malam ya rapat dari satu tempat ke tempat, iuran, aksi di jalanan seperti nggak ada lelahnya gitu. Ada nggak pengaruh atau pengaruh apa gitu yang mengubah mindset gerakan mahasiswa yang begitu ya mungkin dengan tanda kutip radikalis lah dulu itu ya dibandingkan yang sekarang? Apakah secara sosial originnya atau mindset dengan kekuatan media sosial yang sekarang itu seperti apa? Sebagai seorang filosof melihatnya ini. Saya melihat dua hal yang Ya. yang saat ini menjadi problem mahasiswa. Oke. Ya. Dan saya juga katakan kepada mahasiswa saya di kelas filsafat itu. Pertama, mahasiswa itu sudah kehilangan visi pembebasan. Visi pembebasan ya. Ini menjadi problematik. Oke. Mereka tidak tahu lagi apa sih sebenarnya agen perubahan. Bahwa masyarakat itu perubahan itu adalah sesuatu yang niscaya, tetapi perubahan itu harus dikawal. Ya. Perubahan itu harus selalu dilahirkan. Nah, siapa yang harus bertanggung jawab ini? Yang harus bertanggung jawab itu adalah mahasiswa. Karena mereka lah yang akan meneruskan. Mereka lah yang akan menjadi pemimpin di masa depan. Ini saya sering katakan di kelas-kelas juga ya, di mahasiswa ya. Saya sudah mengajarkan pikiran-pikiran revolusioner ya. Tapi saya tanya kemana? Apakah Anda pernah demo? Mereka kelukuk ya. Padahal dulu masa filsafat tuh ganas-ganas itu. Iya, ganas-ganas itu ya. Sekarang ini kuliahnya di jalanan gitu ya. Sekarang kok senyum-senyum saja ini. Jadi yang aman nih semuanya. Betul. Nah, kemudian yang kedua, faktor yang kedua, mahasiswa ini nafas dan ususnya kurang panjang. Ususnya kurang panjang ini ya. Ya, nafas dan ususnya kurang panjang. Jadi tampungan nafas itu kurang besar. Ya, maksudnya gimana ya? Coba perhatikan, ketika ada gerakan mahasiswa Kejayaan memanggil. Kejayaan memanggil ya. Berapa hari itu gerakan? Hanya 1 hari. Iya. Atau 2 hari. Iya, 1-2 hari ya. Tidak berlanjut. Maka kalau kemudian saya mengkritik juga teman-teman di IMM di IED, kalau hanya kemudian diskusi ya, kemudian diskusi itu dibawa ke Komisi 1, nggak pakai apa-apa. Ya. Kita ini perlu orasi di depan mereka ya. Mahasiswa terus perlu orasi. Katakan bahwa itu tidak benar, kan gitu kan. Jadi tugas mahasiswa itu mengatakan tidak benar. Kemudian bagaimana menyelesaikan? Ya urusan mereka. Mereka kan dibayar ya, dibayar oleh negara untuk menyelesaikan masalah-masalah negeri ini. Jadi tugas mahasiswa itu satu, mengatakan bahwa ini tidak benar. Apa solusinya ya? Biarkan mereka yang mencari solusi kan. Oke, Pak Muti. Ya memang ada hal yang menarik nantinya yang perlu kita bahas kembali. Ya selain memang faktor gerakan mahasiswa itu yang memang bisa tetap kita dorong seperti yang sampaikan tadi, fenomena sekarang yang justru menarik setiap muncul gerakan mahasiswa
yang bersifat apa namanya ya antagonis lah gitu atau protagonis, mesti muncul ada lawannya. Saya mungkin nggak melihat pada gerakan-gerakan mahasiswa sebelumnya. Ya dulu memang satu gitu, seragam gitu, satu melawan semacam ya common enemy gerakan mahasiswa. Sekarang ya contoh kelompok kami kemarin, mereka deklarasi, tapi di sisi sana setelah muncul kami muncul kita, nah, gitu loh. Mereka menyebutkan kita. Begitu juga di tengah-tengah kelompok mahasiswa. Nah, fenomena ini justru menghiasi fenomena pasca reformasi, saya lihat. Nanti seperti apa ulasannya akan kita lanjutkan lagi setelah mitra yang satu. Bulogmu menyediakan sembako murah, mulai dari beras, telur, gula, frozen food, dan kebutuhan sembako lainnya. Segera pesan dan kunjungi Bulogmu yang berada di Geraha Suara Muhammadiyah, Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 107, Yogyakarta. Kami juga membuka kesempatan bagi warga Muhammadiyah yang ingin menjadi agen sembako dari Bulogmu. Bulogmu, dari umat untuk umat. Oke, pemirsa SMTV dan sahabat Suara Muhammadiyah, kita kembali lagi bersama dua sosok aktivis penting. Yang pertama ada Pak Mutiullah, yang kedua ada Mas Hasnan Nahar. Tadi kita sudah diskusikan persoalan fenomena gerakan mahasiswa, dan ada yang menarik tadi kita awali bahwa fenomena gerakan mahasiswa sekarang walaupun mereka masih eksis gitu, tetapi justru belakangan ini saya cenderung melihat selalu muncul ya gerakan-gerakan penyeimbang, ya kan? Ya kalau ada gerakan menuntut persoalan A, mesti ada satu gerakan lain ya yang menuntut persoalan B. Selalu fenomenanya seperti itu. Apakah ini juga bagian dari bentuk cara pelemahan dari gerakan-gerakan mahasiswa atau seperti apa? Mungkin Pak Muti mungkinnya. Ya, kalau dikatakan itu bagian dari strategi pelemahan, mungkin juga ya. Mungkin juga itu hal yang lain. Hal lain. Bagi saya, kalau saya menyarankan kepada teman-teman nggak usah hiraukan hal yang lain. Oke. Fokus saja kepada apa yang menjadi hitoh perjuangan kita. Ya. Ada gerakan yang lain ya boleh-boleh aja. Mereka buat gerakan tandingan atau demokrasi, gerakan demokrasi kan. Yeah. Mereka buat gerakan tandingan atau gerakan A, B atau C, boleh-boleh aja. Yang penting kita akan fokus. Jadi secara ideologi kuat. Yeah. Apa sih ideologi? Ideologi itu kan apa? Jalan yang kita yakini benar, kan gitu. Jadi kalau sudah kita fokus dengan apa yang menjadi keyakinan kita bahwa apa yang kita perjuangkan benar, ya terlepas saja, ya kan gitu. Gak peduli dengan ada tandingan, ada A, B, C dan sebagainya, gak peduli, biarkan aja. Atau kalau perlu kita tarung bebas saja kan gitu. Tarung bebas ya. Tarung bebas saja, mana yang kuat kan gitu. Boleh. Mana yang nafasnya paling panjang kita kan gitu. Iya. Ini cocok jadi judul ini. Cocok jadi judul ini. Oke, baik Pak Muti, Mas Hasnan. Saya belum tahu kalau dulu konsolidasi gerakan mahasiswa lintas gerakan itu hampir nyaris sering ya. Ya IMM, PMI, HMI gitu ya, untuk membaca setiap persoalan-persoalan nasional gitu. Selalu kita buat forum bersama gitu. Dan kita tindak lanjuti dengan aksi-aksi bersama. Nah, untuk konteks sekarang, apakah fenomena yang seperti itu atau tradisi yang seperti itu masih jalan atau memang nyaris nafsi-nafsi masing-masing gerakan itu, Mas Hasan? Ya, jadi sebelum Gejayan memanggil, salah satu gerakan yang besar ya, dikatakan nasional juga, itu nafsi-nafsi. Oh, ya, artinya ya sesuai dengan sesuatu hal yang kemudian itu mengganggu organisasinya. Artinya ini kira-kira mengganggu nggak? Artinya bahasa kasarnya ini kepentingan kita nggak? Oh gitu ya. Itulah Iya. Kalau itu kemudian disuarakan oleh organisasi A, bagi yang BC tidak terlalu urgent ya, kemudian tidak ikut. Tapi kemudian ini perspektif saya, Mas. Yeah. Ketika Gejayan memanggil, ya kemudian melebur, tidak lagi menggunakan nama organisasi kemahasiswaan baik itu IMM, HIM dan seterusnya, tapi ini sifatnya adalah berbasis kepada kampus. Oh, kampus. Jadi lebih general. Jadi bukan lagi organisasi yang warna merah atau hijau dan sebagainya, tapi ini lebih melebur. Ini bisa dikatakan salah satu
progres, kemajuan. Kemajuan ya. Ya, yang awalnya mungkin dulu sebelum reformasi sangat bertaji, ya, kemudian jenderal mahasiswa, ya, kemudian ternyata setelah reformasi kemudian terkotak-kotak kan, kemudian perspektif saya kemarin ketika Kejayan memanggil kemudian kembali menuju ke peleburan tadi, ya, atas nama mahasiswa. Nah, cuma memang, tadi saya sepakat dengan yang dikatakan Pak Mukti, nafas dan usus kita itu memang kurang panjang. Karena kita cenderung lebih pragmatis. Ketika kita tidak didengarkan, ketika kita tidak kemudian diberikan responnya sebagaimana kita pinta, ya sudah seperti itulah. Kadang-kala ya mungkin ke anak mudaan ataupun sifat dari anak mudanya seperti itu. Pragmatis. Ketika tidak didengarkan ya sudah, mau diapakan lagi ini kita. Apalagi ini kita dalam kondisi yang tidak normal. New normal. Corona kan. Jadi kita memang selain kita tadi yang saya katakan bentuk kita adalah kajian kritis kemudian menyerahkan ke pihak terkait, ya kita tentu dengan aksi-aksi juga di jalanan. Cuma memang tidak sesering yang dahulu senior kita lakukan. Ya itu kita amini karena itu memang realitanya seperti itu. Tidak sesering itu. Tapi tetap ada. Ya, jadi tetap memang kalau kemudian kita tagline kan dalam IMMDI ya khususnya, ya kita kuat literasi dan cermat aksi. Jadi tidak semua isu kita aksikan, tapi ada yang kemudian kita bahas dalam bentuk literasi. Itu tentu kita lihat sebagai poin yang seimbang, kuat literasi, cermat aksi. Tidak semua kemudian isu diaksikan. Tapi kita amini bahwasanya kita sekarang gerakan mahasiswa yang memang tidak terlalu bergembira dengan aksi jalanan. Pertama karena tadi pragmatis tadi tidak. Ini sebenarnya ada nggak sih impact-nya nanti ketika kita menyuarakan pendapat kita di jalanan, atau kita lebih tadi tarung jalanan tapi bukan jalanan beneran tapi media sosial. Itu yang lebih bertaji sekarang. Seperti itu, main tagar. Artinya media sosial menjadi bagian alternatif ya untuk gerakan sosial. Tapi menariknya begini juga Pak Mukti ya, justru gerakan civil society justru yang memiliki power sekarang itu. Ya mungkin di luar teman-teman gerakan mahasiswa kita lihat 212, 411 ya, itu justru kelompok-kelompok kelompok keagamaan ya yang muncul itu, dan ternyata mereka sampai pada hasil yang purna kalau itu targetnya ya, dan mereka justru memiliki nafas dan usus yang panjang gitu. Nah sementara ini mahasiswa yang masih muda gitu, secara waktu mereka longgar, tadi disebutkan ususnya pendek gitu. Ini kenapa? Kalau emangnya dulu itu mahasiswanya nggak begitu atau gimana Mas? Ya, pertama mahasiswa itu harus punya, tadi saya katakan visi besar bahwa apa yang kita lakukan itu bukan hanya untuk kita sendiri, tapi untuk masa depan bangsa. Pertanyaannya kan kepada siapa lagi kita diperharapkan? Kalau selain kepada mahasiswa. Mahasiswa itu kan orang pilihan. Jumlah mahasiswa di Indonesia kan hanya sedikit, hanya berapa juta. Dan mereka lah yang akan memimpin bangsa. Kalau dalam bahasanya ahli syariat itu Rausan Fikr. Intelektual tercerahkan. Bahasanya Gramsci, intelektual organik. Kalau dalam Al-Quran yaitu ulul albab, orang yang cerdas, orang yang pintar, tetapi orang berakhlak. Nah siapa lagi kalau selain mahasiswa yang bisa menggawangi perubahan ini kan gitu. Maka kalau saya katakan ya, jadi melemahnya mahasiswa saat ini, ini bagi saya sama saja dengan kita mengingkari surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un malah ya. Surah Al-Ma'un. Saya punya tafsir bebas terhadap surah Al-Ma'un. Gimana Bang? Tafsir saya jadi, apakah kamu tahu siapakah yang mendustakan agama? Ayat yang kedua, artinya ya, mereka adalah mahasiswa yang diam dan membiarkan rakyat menderita. Ya kan gitu? Jadi bukan yatim dan fakir miskin lagi ya? Bukan yatim dan fakir miskin lagi. Jadi mahasiswa yang membiarkan rakyat menderita. Ya kan, coba perhatikan siapa yang mahasiswa menyuarakan Minerba, UU Minerba, terus kemudian undang-undang Omnibus Law. Itu berbahaya sekali itu kalau kemudian disahkan. Dan DPR-nya pun juga cuek-cuek aja, santai-santai aja, nggak takut sama sekali. Dulu tuh DPR tuh takut sekali sama mahasiswa. Pak Soeharto tuh yang luar biasa hebatnya itu juga takut sama mahasiswa. Sekarang cuek-cuek aja, kan itu. Aneh ya.
Nah makanya lanjutan ini, Iya. lanjutan tafsir saya ya, Iya. tafsir merdeka saya. Tafsir Silakan. merdeka. Tafsir Gramsci. Ya. Kemudian yang ketiga, ayat yang ketiga, dan tidak mendorong perubahan sosial dan berpihak kepada rakyat. Kan gitu. Oke. Jadi bagi Inilah saya- kategori yang mendustakan agama. Ini mendustakan agama. Jadi mahasiswa yang tidak kritis, yang diam diri saja dan tidak melakukan perubahan sosial Iya. dan tidak melakukan advokasi terhadap masyarakat. Iya, iya. Jadi kita dulu bangga sekali melakukan advokasi terhadap masyarakat. Betul. Kan itu. Nah, ayat yang keempat, ada yang kelima, yaitu apa? Yaitu orang-orang yang hanya pencitraan. Pencitraan. Iya. Atau dalam bahasa agama ria. Ria, iya. Itu pencitraan bagi saya. Iya, iya. Jadi mahasiswa kok pencitraan ya. Iya, iya. Jadi kerjanya hanya di Instagram aja. Iya. Harus demo kan itu. Harus demo, harus di Ya. lapangan ya. Harus di lapangan. Jadi kita dulu waktu masih mahasiswa, Iya. kita buat spanduk besar di PP Muhammadiyah itu. Iya. Tulisannya besar, kan efeknya besar juga. Iya, iya. Itu membuat getar itu. Nah, mana spanduknya? Harusnya spanduk IMM itu ada di Tiro itu, tulis Tolak besar-besar. omnibus law gitu ya. Tolak omnibus law. Tolak Minerba. Berhari-hari itu, Iya. berbulan-bulan kan Iya. juga bergetar juga pemerintah itu. Betul, betul. Saya kira begitu. Artinya kalau misalnya Kiai Dahlan ada sekarang, ya kalau santrinya belajar dan protes, ya kenapa harus mengulang ayat ini? Mungkin Kiai Dahlan, apakah kamu sudah melakukan demo gitu ya? Betul. Apakah kamu sudah melakukan aksi untuk masyarakat dan wargamu? Kira-kira begitu ya? Iya, iya. Menarik ini. Jadi untuk orang yang mendustakan agama bukan lagi secara umum terhadap orang yang membiarkan fakir miskin dan yatim, tetapi mahasiswa yang membiarkan warganya. Ya, bagaimana Mas Hasan melihatnya ini? Ya kalau kita bicara hati nurani, Ya, akal sehat ya tentu sepakat dengan sepakat itu. ya. Betul. Tapi kita tidak bukan bermaksud kemudian menyangsikan apa yang disampaikan oleh Pak Mukti. Iya. Tapi ketika kita berbicara model sekarang, ya kan kita tidak bisa kemudian mengaplikasikan yang dahulu dilakukan. Ya, betul. Karena lawan dan kemudian medannya itu berbeda Berbeda, ya. semuanya. Ya, Karena kalau kemudian kita berbicara tentang keefektifan, ya, gerakan mahasiswa yang berbasis jalanan itu memang menjadi hal yang masih penting, ya, karena itu yang kemudian dibutuhkan oleh media. Tadi pencitraan itu tidak selamanya buruk, karena itu memang dibutuhkan untuk mempublikasikan. Tapi ketika kita berbicara tentang efektif, kegiatan ataupun orasi di jalanan itu ya tidak sepenuhnya efektif. Oke. Karena itu akan hilang sesaat setelah media memberitakan. Sampai di situ saja. Ketika kita berbicara tentang alternatif kita berpendapat, ya tentu itu lebih efektif. Kita bicara tadi media sosial, kemudian buku. Ya, koran itu akan lebih efektif kalau kita bicara medannya sekarang. Ya, medannya sekarang. Apalagi tadi yang saya katakan, pemerintah sekarang adalah mantan-mantan aktivis yang dahulu mereka sudah mengetahui medan, sudah bisa bagaimana meredam model-model aktivis sekarang mahasiswa. Karena dahulu mereka ya seperti kita sekarang. Jadi seperti itu. Jadi saya tetap mengiyakan bahwasanya ya tetap harus untuk melakukan model advokasi jalanan, orasi itu sangat penting. Tapi bagaimana kita bisa mencari alternatif, kan penting juga itu. Ya menarik juga ini. Artinya mereka yang sekarang mengisi dunia politik dan pemerintahan, justru mereka yang dulu teriak-teriak di lapangan, mereka yang dulu mendorong gerbong perubahan itu, ya apakah akan atau tidak disangsikan juga jika hal yang sama terjadi, Pak Muti? Ya kalau Pak Muti melihat ya banyak beberapa aktivis sekarang justru ngisi lumbung-lumbung penting, saya lihat itu di BUMN, dia jadi komisaris itu kayak rebutan gitu ya. Kemudian di pemerintahan gitu. Itu apa yang bisa dibaca dari fenomena itu? Padahal dulu mereka ini berdarah-darah. Ya, saya melihat begini, bahwa dulu mereka adalah aktivis yang sangat luar biasa. Kemudian mereka dulu menjadi gerbong perubahan, sangat kuat mereka dulu. Tapi saya melihat memang itulah tabiat dasar manusia. Tabiat dasar manusia itu kalau sudah berkuasa juga muncul rasa rakusnya ya. Lama ya kan? Ya biarlah, memang itu memang tabiat dasar manusia. Maka tugas berikutnya adalah generasi berikutnya adalah mengingatkan. Kan gitu.
mengingatkan bahwa apa yang kamu lakukan itu tidak benar, kan gitu. Iya. Ya, memang tabiat dasar manusia memang udah begitu. Apalagi dia lama lapar gitu. Aduh, udah lama lapar. Apalagi Lama udah lapar. lama proletar ya. Lama proletar, lihat hidangan gitu ya. Jangan langsung Langsung disantap ya. langsung disantap, langsung Iya. disergap kan gitu. Iya, iya. Jadi memang tugas utama seorang mahasiswa itulah mengatakan bahwa apa yang itu tidak benar kan? Iya, iya. Ya. Saya ingin mengomentari tadi tentang bahwa efektivitas sebuah gerakan. Jadi teman Asnan ini bilang bahwa efektif adalah dengan media sosial. Ya, saya setuju juga dengan media sosial. Tapi ingat bahwa aksi-aksi jalanan ya, itu juga sangat kuat efeknya. Aksi jalanan itu jangan dikira hanya ribuan orang atau ratusan orang. Cukup berapa orang ya, 5 orang, kemudian kita buat spanduk, kemudian kita viralkan bareng-bareng. Itu juga kuat juga itu. Ya, daripada kita hanya trending tagar-tagar saja juga kurang kuat. Tapi kalau ada visual yang kuat, perlulah sekali-kali DPD IMM ini di titik 0 km ini kan gitu. Ya. Cukup kau usah banyak-banyak, 5 orang saja ya kan, atau 6 orang saja ya. Kemudian pasang spanduk ya kan, spanduk cukup 15 menit, kemudian difoto dari berbagai sudut, kemudian kita viralkan bareng-bareng. Saya kira itu akan bergetar juga itu pemerintah. Oke, baik Bang Uti. Jadi menarik ini kolaborasi konsep gerakan mahasiswa ya. Satu sisi memang gerakan berbasis jalanan ya, yang kedua gerakan berbasis media sosial, dan bahkan di negara-negara di Eropa termasuk di Amerika ya, saya juga dengar TikTok menjadi peran penting bagaimana melakukan pembusukan dalam kampanye Trump, saya dengar ya kan. Nah, jadi apakah model-model media sosial ini bisa kita kolaborasi nantinya dengan gerakan aksi jalanan? Nanti kita pertajam lagi pada sesi berikutnya setelah yang satu ini. Sekarang majalah Suara Muhammadiyah sudah memiliki versi digital. Bisa dinikmati melalui aplikasi SM Store di Android dan juga melalui website. Mari berlangganan majalah Suara Muhammadiyah versi digital. Membaca majalah semakin mudah dimanapun dan kapanpun. Baik pemirsa SMTV dan sahabat Suara Muhammadiyah, kita masih dalam cerita dan gelombang yang sama bersama sosok penting. Yang pertama ada Pak Dr. Mutiullah, ya, dosen dan pengamat gerakan mahasiswa. Kemudian juga ada Mas Hasnan Nahar, Ketua DPD IMMDY. Tadi kita sudah mendiskusikan tentang persoalan-persoalan pelemahan dari gerakan mahasiswa. Dan pada sesi ini ya kita ingin sedikit melihat model-model baru, apa yang memungkinkan ya dalam konteks strategi gerakan mahasiswa untuk memperkuat sebagai people power lah namanya, gerakan perubahan lah namanya gitu. Apakah memungkinkan misalnya gerakan-gerakan jalanan itu ya dikombinasi dengan model-model gerakan media sosial ya, atau gerakan aksi berbasis digital gitu. Mungkin Mas Hasnan dulu ya. Ya, jadi kalau kemudian kita bicara praktisnya, ya, atau prakteknya, tentu kita dua model tadi. Ya. Tetap model yang tradisional, artinya kita menyuarakan ataupun berpendapat di jalanan. Yang kedua, kita tetap jangan kemudian anti dengan media, karena dua hal ini memiliki kekuatan yang masing-masing itu sama-sama hebat. Ya. Pertama,
model jalanan ataupun orasi di jalanan itu impact-nya bisa langsung di area sekitar di mana itu dilaksanakan. Yang kedua itu bisa menyebar, ya. Tidak hanya gambarnya yang menyebar, tapi semangat yang dibawa oleh gerakan pada saat itu. Contohnya saja kemarin kita katakan ketika saya memanggil itu kan kita tidak bisa sanksikan media nasional menyoroti gerakan itu. Kemudian seperti virus ya, kemudian menyebar ke daerah-daerah lain dengan nama yang berbeda. Nah, itu kan sebenarnya kombinasi dua antara orasinya ada, gerakan jalanannya ada, tapi kemudian dibungkus dengan yang lebih kekinian dengan media, kemudian dapat tersebar. Jadi kemudian kita bisa kolaborasikan dua hal ini. Ya. Jadi kemudian pilih salah satunya karena untuk saat ini tidak bisa kita kesampingkan salah satunya, keduanya sama-sama penting. Nah, ketika kita bisa ambil keduanya yang sama-sama baik, maka kombinasikan. Dan kemudian pilih-pilih. Itu mungkin lebih ke praktisnya sekarang lebih bisa digunakan. Oke. Mungkin Pak Muti bisa menjelaskan apakah strategi media sosial itu ya jauh lebih efektif sebenarnya dibandingkan memang aksi jalanan, atau aksi jalanan itu yang justru tetap lebih efektif ya untuk memperkuat atau strategi baru bagi gerakan mahasiswa untuk konteks sekarang ya, karena peta tadi disebutkan ya lawan sudah berbeda, peta kondisi di lapangan berbeda. Apakah konsep yang lama itu, aksi-aksi model mahasiswa lama itu masih layak diterapkan saat sekarang? Kalau aksi-aksi lama atau sebutnya aksi konvensional mahasiswa turun ke jalanan, saya kira masih sangat layak untuk kita lakukan. Ya, saya setuju bahwa penting kolaborasi antara aksi konvensional, aksi jalanan, dengan membuat isu atau narasi-narasi di media sosial. Kita melihat contohnya 212 itu kuat. Ada 10 juta orang pada titik yang sama, kemudian bergerak. Kan nggak mungkin kalau hanya di media sosial efeknya tidak bergetar. Tidak bergetar ya. Tapi kalau kemudian ada kolaborasi antara media sosial dengan aksi-aksi jalanan, ini akan terjadi sebuah perubahan yang sangat kuat. Tentu sebagai aktivis juga tidak semua kan bisa orasi di jalan kan. Ada juga dia berperang di media sosial. Belakang layar ya. Ya, berperang di counter narasi di media sosial itu juga penting juga. Ya sesuai dengan kompetensi masing-masing lah. Kalau ada yang bisa agitasi ya agitasi kan gitu. Yang bisa media sosial ya hajar aja di media sosial itu. Saya kira kolaborasi dua hal itu penting untuk dikonkretkan dalam gerakan ini. Maka hal yang paling dekat saat ini yang menjadi PR kita bersama-sama adalah sesuai keputusan PW Muhammadiyah bahwa Muhammadiyah menolak RUU Omnibus Law. Gitu. Kira-kira apa tanggapan pemerintah? Santai-santai aja. Santai saja. Ya. Santai sekali pemerintah kayak cuek aja. Cuek aja. Ya. Padahal sudah pakai surat resmi deh. Iya, surat resmi. Cuek aja. Nah, kalau kemudian IMM, pemuda, ortom-ortom itu bergerak pada waktu yang sama, kemudian kita suarakan bersama-sama, maka akan ada efek getar. Saya kira penting ini. Jadi di media sosial juga kita lakukan, kemudian aksi-aksi di lapangan juga penting. Artinya cara-cara negosiasi prosedural pakai surat itu tetap jalan ya. Proses-proses agitasi di lapangan menekan juga tetap jalan gitu ya, Pak Muti ya. Ya kalau enggak ya seperti yang kita alami saat sekarang, kritik apapun seperti yang sampaikan Mas Hasnan ya goalnya enggak dapat. Ya. Dan mungkin sebagai closing ini Mas Hasnan, apa yang mungkin bisa disampaikan ke teman-teman mahasiswa, khususnya teman-teman IMM? Ya, untuk teman-teman IMM secara khusus dan juga teman-teman mahasiswa secara umum, kita memiliki 3 tanggung jawab di dunia. Pertama sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, kedua sebagai anak kepada orang tua, dan ketiga sebagai individu kepada diri kita sendiri. Nah, 3 hal ini ketika kita tarik garis lurusnya itu kita kepada kepentingan masyarakat secara umum. Ya, kalau kita kenal kemudian dengan hukum Allah. Jadi 3 beban ini kita jadikan sebagai semangat untuk tetap memperjuangkan kemaslahatan umat atau kemudian kesejahteraan masyarakat. Pak Muti, mungkin
Untuk mahasiswanya apa yang perlu diprovokasi? Kepada seluruh mahasiswa di Indonesia, saya ingin menekankan pentingnya literasi, baca buku. Jadi harus membaca buku yang banyak, kemudian tidak hanya membaca buku yang banyak, habis itu harus aksi, melakukan advokasi sosial. Jadi rakyat, umat itu menunggu aksi-aksi sosial mahasiswa, karena kepada siapa lagi kita berharap perubahan sosial kecuali kepada mahasiswa. Mahasiswa lah yang akan menjadi kelompok penekan. Tapi jangan lupa baca buku dulu, kuatkan dulu teorinya, baru kemudian dari teori ke aksi. Dari teori ke aksi kan begitu. Islam kan mengatakan begitu, bahwa setelah kita beribadah kepada Allah, berikutnya adalah berbuat baik. Jadi aksi ini adalah implementasi dari ketauhidan kita. Jadi kalau kita tidak beraksi, siapa mempertanyakan juga tentang ketauhidan itu ya? Tadi tafsir surah Al-Maun yang terbaru. Orang-orang yang menciptakan agama adalah mahasiswa yang diam dan tidak melakukan advokasi terhadap rakyat yang tertindas. Saya kira demikian. Oke, terima kasih Pak Mufti, Mas Hasanan, atas pencerahannya di program Bung Santri. Dan untuk para pemirsa SMTV dan sahabat Suara Muhammadiyah, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh narasumber kita, bahwa sebagai mahasiswa tentu kita tetap memberikan nilai manfaat, nilai juang bagi kebaikan kehidupan negeri ini. Bahkan dengan quote atas tafsir ayat Allah Pak Mufti tadi, bahwa orang yang mendustakan agama itu bukan saja mereka yang membiarkan anak yatim dan fakir miskin, tetapi kata beliau, mahasiswa yang membiarkan rakyatnya tertindas. Seperti itu Pak Mufti ya. Demikian, dan tetap ikuti program Bung Santri setiap minggu dengan berbagai tema yang tentunya tidak kalah hitnya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.